Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan tentang hilangnya seorang wanita muda di Spanyol yang kemudian ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan setengah tak berbusana. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Laura Luelmo lahir pada tanggal 16 September 1992 di kota Zamora, Spanyol. Dia adalah putri dari Maria Teresa Hernandez, seorang pejabat publik, dan Jose Angel Huelmo, seorang insinyur pertanian. Laura memiliki dua saudara laki-laki bernama Violeta dan Angel. Setelah lulus SMA, Laura belajar seni rupa di Universitas Salamanca dan bekerja magang di Perpustakaan Nasional. Dia kemudian meneruskan belajar seni rupa di Meksiko. Dia sangat mencintai seni dan sering berbagi tentang hobinya itu dengan teman-teman sekelasnya. Dan dia tetap mempertahankan persahabatan mereka setelah kembali ke Spanyol. Kembali tinggal di kampung halamannya di Zamora, Laura mengabdikan dirinya untuk mengejar panggilan hidupnya sebagai pengajar anak-anak. Pada paruh kedua tahun 2018, dia bergabung dengan staf sekolah Nuestra Señora del Rocío sebagai guru pengganti sementara. Laura sangat berdedikasi dengan pekerjaannya dan dia mendapatkan kasih sayang dari semua muridnya. Di akhir tahun ajaran, muncul kesempatan untuk menjadi guru pengganti lain di Institut Vázquez Díaz de Nerva. Itulah sebabnya pada awal Desember 2018, dia pindah ke sebuah hotel di sebelah institut tersebut. Kemudian, seorang temannya menyewakan sebuah rumah kecil yang dia miliki di area pedesaan, berjarak 9 km dari institut. Pada hari Senin di tanggal 9 Desember 2018, Laura pindah ke sebuah bangunan sederhana di El Campillo. Sejak tinggal di sana, Laura memperhatikan ada sesuatu yang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Tetangganya seorang pria yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya, bernama Bernardo Montoya, selalu memperhatikan Laura setiap kali dia meninggalkan rumah. Bernardo sering berdiri di depan pintu atau jendela menatap ke arah Laura. Hari demi hari berlalu seperti itu, setiap kali Laura berangkat bekerja atau pergi berbelanja. Di tanggal 12 Desember, Laura pergi bekerja seperti biasa. Ketika kelasnya berakhir, Laura masuk ke dalam mobil birunya dan pulang ke rumah. Seperti biasa, Bernardo mengamatinya dan Laura pun mengirimkan pesan kepada pacarnya yang bernama Teofilo Jimenez untuk menceritakan situasi yang dihadapinya. Di pukul 4:20, Laura mengirimkan pesan lagi kepada pacarnya, memberitahunya bahwa dia akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Dan itu menjadi pesan teks terakhir yang dikirimnya. Hilangnya Laura dengan cepat diketahui karena keesokan harinya dia tidak masuk bekerja. Temannya yang menyewakan rumah mencoba untuk menghubunginya tetapi tidak ada jawaban. Dia merasa khawatir kenapa Laura sepertinya menghilang, dan dia melaporkan hal ini ke polisi. Kepolisian Zamora atas desakan dari rekan kerja Laura mengirimkan patroli ke rumahnya Laura. Mereka memasuki rumah tetapi tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Dan saat polisi sedang memeriksa rumah yang disewa oleh Laura, Bernardo pergi meninggalkan rumahnya. Polisi mendekatinya untuk menanyakan apakah dia ada melihat Laura. Bernardo menjawab kalau dia bahkan tidak tahu siapa orang yang dimaksud. Dia juga tidak tahu bahwa ada orang yang tinggal di rumah yang disewa oleh Laura. Bernardo mengaku kalau dia jarang keluar rumah dan jarang berkomunikasi dengan tetangganya. Awalnya polisi tidak punya alasan untuk meragukan perkataan Bernardo. Namun, petugas sedikit ragu melihat sikapnya yang terlihat sedikit gugup di mata mereka. Ketika mereka kembali ke kantor polisi, mereka memutuskan untuk memeriksa latar belakangnya dan menemukan bahwa Bernardo memiliki catatan kriminal yang banyak dan pernah masuk penjara.
Bernardo dan saudara kembarnya Luciano sering melakukan kenakalan saat kecil dan kecenderungan bermasalah ini tidak hilang seiring bertambahnya usia. Bernardo diketahui telah mengalami ketergantungan obat terlarang sejak usia 22 tahun dan sangat akrab dengan berbagai kejahatan. Di tahun 1997, Bernardo diadili atas kejahatan membobol dan melukai pemilik rumah. Seorang wanita berusia 82 tahun bernama Cecilia menjadi korbannya. Di tanggal 13 Desember 1995, Bernardo memasuki kamar tidur dari Cecilia. Dia bersembunyi di sana sampai hari sudah malam. Dia kemudian keluar dari balik pintu dan menyerbu ke arah Cecilia dan menikamnya 6 kali di leher. Dan hal ini menyebabkan kematiannya. Baru di tahun 1997, Bernardo ditangkap dan dia dihukum 17 tahun penjara. Karena dianggap berperilaku baik, Bernardo diizinkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya di luar penjara. Namun, Bernardo melakukan kejahatan lagi di mana dia menikam seorang wanita yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Wanita ini berhasil selamat. Sedangkan Bernardo ditangkap lagi dan diberikan hukuman 1 tahun tambahan. Bernardo kemudian mendapatkan izin lagi untuk menghabiskan waktu di luar penjara. Hukuman Bernardo akhirnya selesai di tahun 2015. 9 bulan kemudian dia ditangkap lagi dan kembali ke penjara. Kali ini karena 2 perampokan yang melibatkan kekerasan. Dia menjalani hukumannya antara tahun 2016 hingga 2018. Dan pada bulan November 2018 setelah menyelesaikan hukumannya, Bernardo pergi untuk tinggal di El Campello. Dengan segala informasi tersebut, Bernardo mulai dianggap sebagai tersangka dari hilangnya Laura. Polisi melakukan operasi kecil-kecilan di depan rumahnya Laura. Hal ini sepertinya dilakukan untuk memeriksa rumah Laura, namun kenyataannya untuk memantau Bernardo. Polisi tidak ingin para tetangga membicarakan hal itu dan membuat Bernardo menjadi tahu. Tetapi Bernardo sudah merasa curiga terlebih dahulu. Dan suatu malam pada tanggal 13 Desember, dia menyelinap keluar dari rumahnya dan tidak kembali lagi. Salah seorang tetangga melihatnya pergi dan memberitahu pihak berwenang, namun mereka tidak dapat menemukannya. Waktu mulai berlalu tanpa banyak petunjuk tentang keberadaan Laura. Polisi kembali masuk rumah Laura untuk memeriksanya, kali ini bersama ayah dan juga pacarnya. Mereka mengetahui barang-barangnya dengan sangat baik dan tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dari rumah. Sepatu kets Laura hilang dari rumah, begitu pula dengan ponsel dan kuncinya. Hilangnya benda-benda tersebut mendukung hipotesis bahwa Laura mengalami suatu kejadian ketika dia pergi keluar di sore hari itu. Polisi mengintensifkan upaya pencarian. Di pagi hari di tanggal 15 Desember, penyelidik mengakses data dari geolokasi ponsel Laura. Sehingga mereka dapat menentukan bahwa pada sore hari di tanggal 12 Desember, Laura berada di sekitar rumahnya dan sinyal terakhir yang dipancarkan oleh ponselnya ditangkap oleh antena pada pukul 9 malam di area perkemahan. Keesokan harinya, polisi dan relawan berorganisasi untuk melakukan penyisiran dalam radius 5 km di sekitar kota untuk mencari Laura. Helikopter dan anjing pelacak juga dipakai untuk membantu pencarian. Sore harinya, pihak berwenang menemukan mobil dari Bernardo di rumah ayah pria tersebut. Melalui kamera pengintai, mereka mengikuti jejak tersangka yang berada di dalam kendaraannya hingga ke rumah kerabat lainnya di kota lain. Pada tanggal 16 Desember, penyisiran baru dilakukan. Kali ini 10 km di sekitar perkemahan dengan lebih banyak pasukan, lebih banyak sukarelawan dan lebih banyak sumber daya. Hari itu, kelompok pencari sebenarnya tanpa sadar telah melewati tubuh Laura, tetapi mereka tidak melihatnya. Baru keesokan harinya, penyisiran baru dilakukan di radius yang sama. Dan pada pukul 12:30 siang, seorang relawan palang merah menemukan beberapa pakaian di lapangan dan melihat sesuatu sekitar 200 meter dari pakaian tersebut. Jenazah Laura ditemukan dalam keadaan setengah telanjang dengan berbagai tanda kekerasan. Berkat tato di batang tubuhnya, dimungkinkan untuk dengan cepat mengidentifikasinya. Para peneliti yakin akan satu hal, yaitu Laura tidak mungkin mencapai tempat itu dengan berjalan kaki sendirian.
Penemuan tubuh Laura di tempat itu agak membingungkan karena sinyal terakhir dari ponselnya berada beberapa kilometer ke arah yang berlawanan dari tempat itu. Untuk menemukan kemungkinan dari pelaku, mereka mulai menyelidiki menara seluler untuk mengetahui telepon lain yang mengikuti rute yang sama seperti Laura. Pada pagi hari di tanggal 18 Desember, polisi masuk ke dalam rumah Bernardo. Mereka harus memecahkan kaca untuk mendapatkan akses masuk. Setelah berjam-jam melakukan penggeledahan, penyelidik yakin kalau disitulah TKP, terutama karena adanya beberapa noda darah yang ditemukan di dalam ruangan. Sementara itu, di sekitar tengah hari, tim polisi lain yang mengikuti dari dekat mobil Bernardo saat melewati kota Huelva dan kemudian mengambil rute kembali ke El Campillo. Ketika memasuki jalan di dalam kawasan hutan, Bernardo menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Sehingga dia memutuskan untuk keluar dari mobil, mulai berjalan menjauh dari jalan raya dan masuk ke area lapangan. Setelah pengejarannya singkat, Bernardo ditangkap oleh pihak berwenang dan dibawa ke kantor polisi untuk melakukan interogasi. Setelah beberapa jam menekannya, Bernardo akhirnya memberikan pengakuan bahwa sebenarnya dia telah bersama Laura pada hari dia menghilang, tetapi dia tetap menyangkal telah membunuh atau melecehkannya. Bernardo mengatakan saat itu dia sedang berjalan melewati kota dan melihat Laura. Laura mendekatinya untuk menanyakan di mana lokasi supermarket. Dia menunjukkan jalan padanya, tetapi itu hanyalah jebakan karena jalan itu berakhir di jalan buntu. Bernardo mengambil kesempatan untuk menyerang Laura, memukul kepalanya dan membiarkannya pingsan. Kemudian dia mengikat tangannya ke belakang, memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya dan menutupinya dengan selimut. Setelah itu dia berkendara ke arah lain dan setibanya di sana mengeluarkan Laura dari bagasi mobil. Bernardo memutuskan untuk menanggalkan pakaiannya. Dia sebenarnya ingin melecehkannya secara seksual, tetapi hal ini tidak jadi dilakukan karena Bernardo menyatakan dirinya menderita disfungsi ereksi. Bernardo mengaku meninggalkan Laura begitu saja di sana, dan ketika dia pergi, Laura memang masih tak sadarkan diri tetapi dalam keadaan masih hidup. Pengakuan ini sama sekali tidak dapat dipercaya oleh penyelidik, mengingat semua bukti yang mereka miliki. Pertama, noda darah yang ditemukan di ruang tamu rumah Bernardo saat itu sudah dianalisis, dan terbukti bahwa darah tersebut milik Laura. Ada juga jejak genetik berbeda di seluruh rumah Bernardo yang dinyatakan milik Bernardo dan Laura. Selain itu dari pemeriksaan forensik yang telah dilakukan terhadap tubuh korban, diketahui bahwa ia memang telah dilecehkan secara seksual dan ditemukan DNA Bernardo di tubuhnya. Menurut analisis forensik, kematian Laura terjadi 2 atau 3 hari setelah dia menghilang. Hal ini tidak sesuai dengan pengakuan Bernardo. Bagi penyelidik, kebohongan Bernardo ini tak lain hanyalah caranya untuk menghindari tuduhan pelecehan seksual dan pembunuhan yang bisa membuatnya dijatuhi hukuman. Bernardo disebut memiliki tingkat impulsif yang tinggi dan merupakan seorang pembunuh tidak terorganisir yang menganggap penyelidik tidak bisa menemukan kesalahannya. Berdasarkan keputusan dari pengadilan, Bernardo dibawa ke pusat penjara di Huelva. Dan pada Januari 2019 dilakukan pemeriksaan forensik kedua terhadap jenazah Laura, yang mana tercatat pemeriksaan forensik pertama gagal menentukan hari dan waktu kematiannya. Dalam laporannya ini dikemukakan bahwa Laura tewas seketika. Keluarga Laura mengajukan permintaan di mana pihak berwenang harus meminta maaf atas penyelidikan yang buruk. Mereka menggambarkan kasus ini sebagai sebuah kegagalan dan mengatakan banyak informasi yang bocor ke media tanpa sepengetahuan mereka, sehingga akhirnya mengganggu penyelidikan. Bagi keluarga, kebocoran tersebut melanggar hak-hak mereka karena menyebabkan mereka menjadi korban secara sekunder. Bernardo tiba-tiba mengubah versi dari ceritanya tentang kejadian tersebut. Sekarang dia mengatakan bahwa dia hanya membawa jenazah Laura dan pelaku sebenarnya adalah seorang wanita bernama Josefa, yaitu mantan pacar dari Bernardo. Pengacara pembela Bernardo menyatakan kepada pihak berwenang bahwa kliennya itu berbohong karena cintanya kepada mantan pasangannya. Itulah sebabnya dia menyetujui semua yang diminta oleh wanita itu. Polisi memanggil Josefa untuk bersaksi. Dia muncul dan saat diperiksa tidak ada yang secara langsung menghubungkannya dengan pembunuhan Laura.
Bagaimanapun, versi cerita ini tidak bisa memberikan mereka penjelasan mengapa ada tanda-tanda pelecehan seksual di tubuh Laura. Baik kerabat Laura maupun pembela Bernardo sepakat bahwa persidangan akan dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran media selama persidangan. Pembela terus menyatakan bahwa pelakunya adalah Josefa. Selain itu, untuk menghilangkan tuduhan pelecehan seksual, mereka menghadirkan beberapa ahli kesehatan, di mana disimpulkan bahwa terdakwa seorang impoten. Maka kondisinya itu membuat terdakwa tidak mungkin bersalah atas pelecehan seksual yang terjadi. Penuntut juga menyampaikan kronologi yang telah mereka susun. Dan menurut mereka apa yang terjadi di hari naas itu adalah Bernardo menakut-nakuti Laura dengan benda tajam sehingga dia mau masuk ke dalam rumahnya Bernardo. Begitu berada di dalam, Laura mencoba untuk membela dirinya dan Bernardo memukul rahangnya dengan keras. Bernardo kemudian menarik, melepas pakaiannya dan melecehkannya secara seksual. Setelah menyelesaikan tindakan mesumnya, Bernardo memukul kepala Laura dengan sangat keras yang menyebabkan Laura tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan. Itulah sebabnya pihak berwenang dengan cepat menemukan noda darah di dalam rumah Bernardo. Setelah itu Bernardo mengambil mobilnya, membuka bagasi, memasukkan Laura yang tak sadarkan diri ke dalamnya, menutupinya dengan selimut dan mulai mengemudi. Dia menuju ke tempat jenazah Laura ditemukan, mengeluarkannya dari bagasi dan meninggalkannya terbaring tak sadarkan diri di sana. Dia kemudian mengambil pakaian Laura dan meninggalkannya beberapa meter jauhnya dari lokasi tubuh Laura dibuang. Hal ini dilakukan untuk membingungkan pihak berwenang. Bernardo ingin agar pembunuhan dan pelecehan dianggap terjadi di lokasi itu. Dia lalu kembali ke rumah, mengambil barang-barang Laura dan membuangnya ke tempat sampah. Bernardo kemudian membersihkan noda-noda darah yang ada di rumahnya, dan selesai bersih-bersih, dia membawa ponsel Laura, naik ke mobilnya, dan pergi ke suatu tempat yang berlawanan arah dengan lokasi dia meninggalkan Laura dan membuang ponselnya di sana. Juri yang terdiri dari 5 orang pria dan 4 orang wanita pada tanggal 19 November 2021 dengan suara bulat menyatakan Bernardo Montoya bersalah atas tuduhan pembunuhan, penyerangan seksual dan penahanan ilegal. Dan pada tanggal 10 Desember 2021, sidang menjatuhkan hukuman maksimal di Spanyol kepada Bernardo, yaitu hukuman penjara permanen yang dapat direvisi, ditambah 17,5 tahun lagi untuk kejahatan penahanan ilegal. Dia juga dikenakan pembayaran kompensasi sebesar 400.000 euro kepada orang tua dan saudara laki-laki dari Laura. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!